وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian termasuk amalan yang khusus pada hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 bahkan sampai 13 adalah bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar. Ini adalah salah satu bentuk zikir yang dianjurkan sepanjang tahun. Namun bedanya ucapan takbir pada masuk awal Dzulhijjah sampai dengan 13 Dzulhijjah dianjurkan dengan dikeraskan. Dilakukan di tiap keadaan di rumah atau di jalan dan di sepanjang waktu. Keras di sini tentu mempertimbangkan urufnya ya. Nah, kamu naik bis buka bunga, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Kan bingung, ini ngapain? Ya, jadi perlu dilihat di kanannya gimana. Takbir ini disalahkan oleh para ulama dengan takbir mutlak, takbir tidak terikat. Karena seorang bebas membacanya kapan ia inginkan tanpa waktu dan kondisi tertentu. Yang saya ulang-ulang dikecualikan di wilayah. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, wa kana Ibnu Umar, saya Ibnu Umar wa Abu Hurairah dan Abu Hurairah yakhrujani, mereka keluar ila suq ke pasar di ayyamil asar pada hari pertama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yukabbironi mereka berdua bertakbir, wa yukabbirun nas dan manusia juga bertakbir bitakbirihima, takbir keduanya. Ibnu Umar ya, dan Abu Hurairah melakukan hal itu. Maka dianjurkan memperbanyak takbir sampai menghadirkan keagungan Allah di dalam hati pada hari-hari awal Dzulhijjah. Jadi dengan bertakbir itu kita terus ngakoni kalau kita itu hamba yang lemah, Allah itu apa? Rob yang maha agung. Anjuran ini berlaku bagi orang Islam laki-laki dan perempuan. Mobil khusus perempuan kalau suaranya kenceng-kenceng, suara itu bagian dari aurat, hati-hati. Baik yang sedang di jalan maupun di rumah sambil duduk, berdiri, berbaring, dalam safar atau dalam keadaan mukim. Bagi muslim laki-laki dianjurkan bertakbir dengan dikeraskan, sedangkan muslimah dengan suara yang pelan jika sekitarnya ada laki-laki yang bukan. Semestinya orang-orang yang telah memahami sunnah bertakbir di bulan Dzulhijjah awal akan menghidupkannya, mengamalkannya, sebuah amalan yang hampir punah di tengah-tengah kita, bahkan di kalangan orang-orang solih dan baik. Berbanding terbalik dengan keadaan para salaf yang berusaha menghidupkan amal itu. Kemudian selain diamalkan oleh para sahabat, Ibnu Umar dan Abu Hurairah bertakbir pada awal Dzulhijjah juga sangat masyhur di kalangan tabi'in. Sebagaimana perkataan Maimun bin Mihram rahimahullah, beliau berkata, "Adroktun nas, aku dapati manusia wa innahum la yukabbiruna fil asr." Mereka bertakbir pada awal Dzulhijjah yang 10 hatta kuntu usabbihuhu bil amla bil amwaji min kasratiha. Sampai bagiku takbir-takbir tersebut layaknya gelombang saking banyaknya. Jadi saking banyaknya sampai bergemuruh. Kemudian Yazid bin Abu Ziyad rahimahullah berkata, Ra'aitu Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair, kemudian wa Mujahidan dan Mujahid, wa Abdurrahman ibni Abi Laila, Abdurrahman bin Abi Laila, Ausnaini min haula'i salasa, atau dua orang dari ketiga orang itu, waman ra'aina min fuqaha'in nas, dan dari orang-orang alim yang kami lihat pada waktu itu, yaquluna fi ayyamil asr, mereka berkata pada 10 awal bulan Dzulhijjah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi malah takbirannya sejak 10, sejak awal pertama bulan Dzulhijjah. Tiga nama yang disebutkan di atas adalah ulama dari kalangan tabi'in. Ada juga takbir yang muqayyad tertentu, yaitu takbir yang diikat dengan waktu tertentu, yaitu selesai sholat fardu takbir. Kemudian setelah sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai hari Arafah, sampai setelah sholat asar, hari tasrik yang terakhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Untuk kitab yang kemarin ada yang berpendapat sampai maghribnya. Kemudian ada 5 pembahasan tentang takbir muqayyad. 1. Dalil yang menunjukkan adanya takbir muqayyad adalah amalan para sahabat Nabi SAW dan kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua tentang waktunya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, as-sahhul aqwal, perkataan yang paling sahih fi takbir alladzi alaihi jumhur, tentang takbir yang para jumhur as-salaf wal fuqaha minas sahabah wal a'immah, yang mana para sahabat dari kalangan para salaf, kemudian para fuqaha dan para imam itu sepakat ayyukabbiro min fajri yaumi arafah, yaitu bertakbir pada fajar hari Arafah yaitu 10 Dzulhijjah, yaitu ketika hari Id, ila akhir ayyamit tasyrik aqiba kulli shalah, sampai akhir hari tasyrik. Kalau di pembahasan yang lalu itu ada yang berpendapat sampai asarnya, ada yang berpendapat sampai maghribnya, yaitu dibaca setiap selesai sholat. Ini ittifaq ulama. Sehingga kalau ittifaq ulama kita paling aman ngambil yang ini. Kemudian Al-Alamah Zaid Al-Madkhali rahimahullah menerangkan, qala Al-Hafidz fil Fath, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Al-Fath, wa asahha ma warada fihi anis sahabah, dan yang paling sahih diriwayatkan dari para sahabat, qaulu Ali wa Ibnu Mas'ud, perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud, annahu
min subhi yaumi Arafah, bahwasanya pada subuh hari Arafah ila asri akhir yaum Mina, sampai asar terakhir pada hari Mina, akhrajahu Ibnu Mundir, dikeluarkan dari Ibnu Mundir wa ghairuhu, dan selainnya. Wa bihadza akhadha Asy-Syafi'i wa Ahmad, dan seperti inilah pendapat juga diambil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wa Abu Yusuf, dan Abu Yusuf ini murid dari Abu Hanifah, wa huwa madhabu Umar ibn Khattab, ini adalah madhab Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas. Kemudian setelah sholat, seorang bebas ingin baca takbir sebanyak berapa kali, sebab tidak ada ketentuan batasannya. Bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Saudi? Walam yasbut fil Quran, dan tidak ditetapkan dalam Quran, wala fis sunnah, dan tidak dalam sunnah an-nabawiyah, aqiba as-sholawat, gitu kan. Tata cara bertakbir setelah sholat 5 waktu, al-khams, ayyam tasyrik, pada hari tasyrik, tahdidu adatin, yang mana pada hari tasyrik, wala bayanun lil kaifiyah, dan tidak ada teknis cara yang dipastikan seperti apa. Jadi bebas ya. Jadi seorang bebas milih untuk membaca lafadznya seperti apa. Mau Allah Akbar tak boleh, mau takbiran itu boleh. Kemudian yang keempat, takbir muqayyad dibaca setelah sholat fardu sebagaimana diterangkan, namun apakah satu berlangsung bertakbir baru baca zikir setelah sholat, atau baca zikir dulu setelah takbir, jadi zikir dulu atau takbir, baru takbir, atau takbir dulu baru zikir. Maka ulama berbeda pendapat, masing-masing pendapat mengemukakan alasannya, namun tidak ada dalil tegas dari ayat atau hadis yang menguatkan salah satu pendapat. Pendapat yang populer adalah dalam mazhab fikih yang keempat adalah takbir dibaca langsung setelah salam. Selesai bertakbir barulah baca zikir. Jika ia mengambil pendapat ini maka baik. Jika mengambil pendapat yang lain, artinya dia kemudian berzikir dulu baru takbir, maka itu juga baik berdasarkan penjelasan sebelumnya. Jadi bebas ya, tidak ada ketentuannya. Karena nggak ada ketentuannya, boleh milih. Nah, yang kelima, anjuran untuk baca takbir muqayyad berlaku secara umum bagi yang sholat berjamaah ataupun sendirian, bagi muslim dan muslimah, yang musafir, yang mukim, sholat wajib atau sholat sunnah, karena tidak ada dalil khusus takbir muqayyad hanya bagi laki-laki, atau hanya bagi yang sholat jamaah, atau hanya bagi yang bermukim, tidak ada. Sehingga anjuran berlaku bagi semuanya. Wallahu ta'ala alam.